Oh ya, ini. Problem. Ya tentunya kita mengucap syukur ya. Gitu, maksudnya alhamdulillah puji Tuhan kita sudah bisa kick off. Pasti kita senang karena sejatinya orang sepak bola kalau nggak ketemu rumput pasti denyut nadinya lemah kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman akan bisa lihat matanya pemain, matanya manajemen, matanya pelatih, official gitu. Apalagi matanya teman-teman fans juga pasti akan berbinar-binar gitu karena minimal sepak bola sudah kembali lagi. Gitu. Pasti memang ini bertahap, masih belum ada penonton kan gitu ya saya dengar. Jadi tapi minimal denyut nadinya udah mulai berdetak lagi. Jadi kita senang banget. Deg-degan ada gitu ya pasti, deg-degan macam-macam kan gitu ya, deg-degan ini gimana nih gitu. Tapi deg-degan juga karena jadwalnya memang juga cukup padat dan mepet gitu. Tapi saya percaya dengan situasi yang sangat tidak ideal ini untuk bisa bergulir aja kita udah bersyukur banget. Jadi dan kita justru diuji kesiapan kita untuk melalui saat-saat seperti ini. Mungkin gitu. Secara umum mungkin kondisi skuad untuk menghadapi liga ini? Kita siap, skuad ya lengkap lah gitu ya. Memang ada, kalau nggak salah terakhir saya dengar ada 1-2 pemain yang sakit gitu, jadi mungkin belum bisa langsung bergabung. Pemain asing sudah dalam proses pemberangkatan gitu ya. Ada satu yang sudah proses pemberangkatan, satu lagi menuju segera. Gitu. Pokoknya kita lagi nunggu jadwal yang resmi gitu ya untuk kita bisa lihat kira-kira seperti apa. Tapi kita siap gitu, untuk pertandingan pertama kita siap. Ya itu tadi itu pasti sih deg-degan ada lah ya, itu manusiawi. Tapi saya cukup yakin sepak bola itu memang sudah ditunggu juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya yakin pasti pemerintah juga mendengarkan aspirasi itulah. Gitu ya. Jadi kami sih optimis, walaupun dengan optimisme itu tetap kita punya skenario-skenario kalau sampai ada kemungkinan terburuk gimana, kemungkinan yang menengah gimana, dan kalau memang sesuai harapan ya kita bersyukur. Sampai sekarang sudah megang jadwal dari di PSS sendiri? Yang setahu saya yang resmi belum, saya belum masuk di sekretariat. Kan banyak beredar yang non resmi kan, tapi yang resmi belum beredar. Untuk pertemuan pertama dengan siapa Pak Marco nanti? Klub mana? Kalau di jadwal yang terakhir saya nggak tahu ya kan, waktu itu jadwal yang akhirnya belum jadi di ini ya rilis. Kalau nggak salah kan ketemu klub ibu kota kan gitu. Nah, tapi saya belum tahu di yang baru ya. Siapapun yang kita ketemu kita persiapkan yang terbaik. Target di Liga tahun ini? Sama tetap kita 5 besar untuk tahun ini. Segala daya upaya akan kita kerahkan untuk mencapai target itu. Cukup? Tahap awal berapa pemain asing, Pak? Tahap awal kan kita sudah ada 2 ya Pak. Jadi yang memang menunggu nih 2 lagi. Gitu. Satu dalam proses pemberangkatan. Nah yang satu lagi karena kan memang proses kalau untuk yang belum punya visa baru mau ngurus, nah itu yang agak masih terkendala ya karena kan PPKM. Tapi sudah ada jalan keluarnya, solusi yang ini juga mudah-mudahan ya 1 minggu ini mudah-mudahan beres lah ya, udah bisa diberangkatkan. Kita lihat. Dampaknya bagi tim apa dengan jadwal yang belum pasti? Oh iya. Apa dampaknya? Sebenarnya dampaknya lebih ke manajemen ya, gitu karena kita yang mengatur kan nih jadinya mau latihan kapan, mau ini kapan. Nah, tapi kita percaya ya tadi balik lagi situasi ini memang nggak ideal, tapi nggak ideal buat semua orang gitu. Saya yakin di negara lain pun mungkin tantangannya berbeda, gitu. Spektrumnya berbeda, dimensinya berbeda. Tapi tantangannya tetap pasti ada dan tantangan yang tidak biasa mereka hadapi juga, gitu. Karena ini memang semua serba luar biasa kan. Nah jadi kita lebih memilih untuk ya udah yang penting kita siapin nih skenario-skenarionya apa. Kalau memang ini terjadi kita jangan kaget terus ngeluh habis itu bersedih. Tapi kita ketinggalan kereta lagi kan, jangan. Jadi kita udah siapin dulu. Jadi apapun yang terjadi minimal kita udah siapin nih skenario-nya. Tapi tentunya kita optimis untuk mendapat hasil yang maksudnya jadwal yang terbaik dalam artian tetap mulai sesuai dengan apa yang sudah diagendakan gitu dan mudah-mudahan memang nggak ada penundaan lagi. Pak Marco, ini kan memang
tidak boleh ditonton sama sekali ya. Nah, bagaimana peran tim sendiri mengkoordinir teman-teman supporter agar minimal sampai tidak menggelar nonton bareng pun itu Ya. dilarang, itu bagaimana? Saya rasa di tempat kita di stakeholder relation juga sudah berkomunikasi cukup erat lah ya dengan teman-teman PCS dan Slemania, dan Sleman Fans juga pada umumnya, dan kami yakin kita udah satu suara nih gitu ya, bahwa memang kan nanti akan ada fakta integritas dan ada kesepakatan bersama juga bahwa memang setiap supporter akan mendukung ini gitu ya. Nah, tapi memang tentunya yang menjadi kunci nanti komunikasi day to day-nya ketika pertandingan udah mulai. Karena kan sekarang kita persiapin apapun, tapi kan nanti dinamika yang sebenarnya akan terjadi ketika pertandingannya mulai kan gitu. Nah, jadi di situ juga nanti komunikasi akan kita jaga lah sama teman-teman, tapi minimal kesatuan hati sudah ada nih bahwa kita mau sukseskan ini. Dan kita tahu kalau sampai ada tindakan-tindakan yang melanggar regulasi yang ditetapkan, pasti impact-nya langsung ke tim misalnya gitu. Nah, ini yang kita juga udah sama lah sepemahaman lah bahwa kita jaga ya supaya tim kita tetap bisa berprestasi. Pokoknya terus kebangsaan Brazil udah gitu. Kebangsaan Brazil. Ya. Yang Dua-duanya? Hah? Nggak tahu saya. Belum bisa bilang. Pokoknya ada Brazil aja. Oke, siap. Sorry ya, beneran. Sabar dikit aja. Oke, siap. Dengan yang didatangkan dari Brazil ini, satu ini akan cukup membantu performa tim nanti. Pasti karena apa namanya? Kalau lihat kita secara teknikal ya komposisinya, memang posisi dia krusial untuk pola main yang mau kita terapin ya. Apalagi kita antisipasi pasti pertandingan pembuka biasanya PS Sleman dikasih yang berat kan gitu kan. Jadi apa namanya, kita antisipasi lah, pasti ada impact.